Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai untuk membahas pada mata kuliah kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang analisa perbandingan yang mana sudah kita bahas pada pertemuan di kelas kemarin. Dan saya akan membahas tentang materi baru yaitu analisa common size. Untuk analisa tren yang sudah saya janjikan tadi di opening video, nanti bisa saudara simak di video part 2, yang mana nanti akan saya segera post dan nanti akan saya kabarkan ke saudara melalui Google Classroom saudara. Terima kasih, selamat mengikuti video dan tolong perhatikan dengan baik-baik. Nah, untuk pada kali ini kita akan membahas tentang analisa komparatif, yang mana analisa komparatif adalah membandingkan dua laporan keuangan yang laporan keuangan itu ada pada tahun yang sama dengan opsi kedua adalah membandingkan laporan keuangan dengan tahun yang berbeda. Nah, pada kali ini saya tidak akan membahas lebih panjang lagi tentang analisa komparatif karena sudah kita bahas pada pertemuan beberapa minggu yang lalu di kelas. Namun, jika saudara masih ada beberapa pertanyaan dari presentasi ini, silahkan saudara tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas saudara satu persatu. Tapi jika saudara ingin yang lebih cepat lagi, silahkan setelah saudara tulis di kolom komentar, saudara bisa tulis di Classroom agar teman saudara bisa update untuk melihatnya. Baik, silahkan disimak selanjutnya, dan untuk berikutnya akan saya skip sampai di analisa komparatif. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang analisis common size. Nah, analisis common size ini adalah menganalisa laporan keuangan yang dinilai dengan besaran prosentase. Maaf. Nah, besaran prosentase ini dihitung berdasarkan nilai rupiahnya. Misalkan begini, 7,5% pada posisi kas. Kemudian 7,5% itu maksudnya dari angka 7.500.000. Nah, dalam bagian aktiva lancar lainnya ada kas, ada piutang, dan ada persediaan. Nah, misalkan di kolom piutang itu nilainya sebesar 5 juta rupiah. Nah, saudara bisa prosentasekan menjadi 5%. Kenapa begitu? Nah, nanti untuk slide selanjutnya saudara akan lebih paham. Nah, yang saudara perlu perhatikan pada slide ini adalah rumus tersebut. Ada 3 rumus elemen. Nah, seperti yang saudara lihat, ada elemen aktiva. Cara menghitungnya yaitu elemen yang bersangkutan dibagi total aktiva. Nah, seterusnya. Nah, ini maksudnya untuk apa? Nah, ini nanti akan saudara hitung dan jadikan analis ketika saudara sedang menganalisis laporan keuangan dan saudara akan melaporkan kepada pihak investor atau pihak internal perusahaan. Nah, pengaplikasiannya nanti saudara perhatikan di contoh selanjutnya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini dia contohnya. Coba saudara perhatikan di total aktiva lancar. Nah, di kolom kas itu kalau dibuat prosentase yaitu nilainya sebesar 4%. Kemudian seterusnya untuk piutang 7,5% dan persediaan 16%. Jadi totalnya untuk aktiva lancar yaitu sebesar 27,5%. Nah, mungkin dari sini saudara tidak atau mungkin belum melihat keanehan. Kenapa bisa aneh? Nah, sekarang kalau saudara menjadi analis keuangan, coba saudara perhatikan di total aktiva lancar. Nah, adakah nilai yang aneh di situ? Nah, ya betul. Jawabannya persediaan nilainya terlalu besar. Kenapa? Kenapa memangnya, Pak, kalau persediaan nilainya terlalu besar? Coba saudara bayangkan saudara mempunyai sebuah warung.
di warung, gudang saudara isinya penuh stok. Nah, kemudian ketika sudah periode akuntansi berakhir, saudara akan menginventaris stok saudara. Nah, kita bandingkan dengan jumlah kas dan persediaan. Kalau jumlah persediaannya besar banget, sementara jumlah kasnya sangat berbanding terbalik, artinya kecil banget, maka dapat kita simpulkan bahwa barang di warung itu tidak laku. Nah, kenapa bisa tidak laku? Nah, mungkin banyak faktor. Mungkin tenaga marketingnya kurang bagus, atau mungkin dalam membuat layout perusahaan atau membuat layout di etalasenya kurang menarik, atau mungkin pada saat membuat tata letak barang yang harusnya itu fast moving malah ditaruh yang paling belakang, sehingga barang tersebut tidak terlihat dan ujungnya menjadi tidak laku, dan lebih parahnya lagi menjadi expired. Nah, itu urusan manajemen. Kita di sini melihat dari sisi analisis keuangan. Nah, kalau seorang investor melihat persediaannya terlalu besar seperti yang saudara lihat, berarti ada tanda tanya besar dalam sistem marketing perusahaan. Artinya, kalau saudara menanamkan uang saudara di situ, berarti uangnya tidak jalan. Karena apa? Ya karena marketingnya nggak bagus. Banyak numpuk persediaan sementara kasnya sedikit. Nah, lalu pertanyaannya, kalau misalkan di piutang yang besar gimana, Pak? Nah, sekarang kita simulasikan. Ketika kita mempunyai warung, banyak pembeli tapi tidak ada pembelian yang cash. Artinya semuanya dilakukan kredit. Nah, di kita mencatat dalam laporan keuangan, kita catat sebagai piutang. Nah, kira-kira sehat nggak kalau di warung kita banyak yang ngutang? Kelihatannya barangnya cepat habis, tapi duitnya mana? Nah, itu dia. Itu juga menjadi tanda tanya lagi. Karena yang namanya piutang pasti ada potensi ke arah piutang tidak tertagih yang nanti akan menambah porsi dalam pos cadangan kerugian piutang. Itu masalah besar. Untuk kolom aktiva tetap tidak ada masalah karena berbanding lurus dan standar. Masalahnya hanya di aktiva lancar. Baik, mari kita lanjutkan. Untuk kolom utang juga tidak ada masalah karena utangnya masih standar. Nah, jadi masih oke lah itu. Walaupun kita sekarang membahas tentang analisis keuangan syariah, yang mana secara syariah utang itu tidak diperbolehkan. Tapi kita berbicara masalah global. Jadi ya sudah, kita belajar tentang konvensional sedikit. Perkara saudara mau hutang apa tidak, itu sesuai keyakinan saudara. Berdosa apa tidak, saya tidak perlu berbicara panjang lebar, karena itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, silahkan saudara pelajari sendiri. Untuk kolom modal dan laba ditahan masih standar, oke lah. Kita lanjutkan. Untuk di kolom penjualan mengambil HPP-nya 60% tepat karena kita mengambil porsi margin 40%. Jadi masih oke. Semuanya seperti oke saja. Jadi tidak ada masalah di sini. Nah, jadi sekali lagi, jika nanti pada setiap sesi ada yang tidak saudara paham, saya ulangi, silakan saudara tanya di kolom komentar dengan disertai nomor NIM saudara dan nama. Nah, untuk kesimpulan, seperti yang saya jelaskan di awal, aktiva tetap perusahaan yaitu sebesar 72,5% dan aktiva lancar perusahaan sebesar 27,5%. Dan dari kesimpulan ini kita bisa menarik kesimpulan
tersebut cukup wajar. Nah, untuk kolom komposisi aktiva lancar yaitu sebesar 16%, lalu 16% itu dari total aktiva atau 58% dari total aktiva lancar. Nah, 58% ini dari mana, Pak? Nah, coba saudara buka di slide sebelumnya yang membahas tentang rumus elemen aktiva. Nah, itu cara menghitung 58% dengan cara 16%-nya itu dibagi total aktiva lancar, maka akan ketemu jumlah 58%. Lah, ini berguna untuk apa? Kenapa saya harus menulis 58%? Nah, ini gambaran ketika saudara akan mempresentasikan di depan investor dan internal perusahaan. Jadi ngomongnya tidak 16%. Nah, ketika ada seorang pemegang saham yang nanya 16% itu berarti berapa persennya dari aktiva lancar? Coba yang lebih jelas, separuhnya kah atau 75%-nya? Karena saya juga perlu tahu. Nah, maka saudara menginformasikan jadi besarnya persediaan adalah 16% atau dengan kata lain 58% dari total aktiva lancar. Artinya separuh lebih dari aktiva lancar ada pada kolom persediaan, yang artinya tidak sehat. Nah, jadi begitu cara mendeskripsikan pan investor. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan, untuk posisi modal dan hutang adalah masih lancar. Jadi kalau di sini mengatakan hal itu mengindikasikan bahwa pada 1 tahun itu perusahaan sudah mulai berada pada posisi jumlah utang melebihi jumlah modalnya. Ya, memang kalau di sini dikatakan tidak sehat. Karena apa? Karena hutangnya melebihi modalnya. Nah, tapi kalau secara produksi, apakah hal tersebut bisa disalahkan? Tidak. Coba saudara perhatikan di bawah. Kemungkinan disebabkan perusahaan melakukan peningkatan kapasitas produksi. Nah, jadi besarnya hutang melebihi modal itu tidak selalu salah. Tinggal kita melihat kemana alokasi hutang itu akan dibuat oleh perusahaan. Apakah untuk menambah kapasitas produksi, yang mana terjadi biaya pesanan baru? Misalkan ketika ada momentum lebaran atau ada momentum corona pada seperti saat ini, perusahaan masker misalkan yang biasanya hanya memproduksi 1000 masker per hari, terjadi peningkatan jumlah pesanan yang jumping, artinya yang melonjak tinggi menjadi 10.000 pesanan, yang mana sebelumnya 1000 saja. Jadi ada peningkatan 10 kali lipat, sementara modalnya nggak ada. Lantas bagaimana? Hutang dong. Nah, itu dari kacamata konvensional. Melebihi jumlah modalnya, iya melebihi, tapi kan alokasi jelas kemana? Ke produksi untuk memenuhi biaya pesanan baru. Dan ini kita bisa catat di penambahan jumlah pesanan baru yang kita catat sebagai biaya variabel. Artinya biaya yang tidak terjadi secara terus-menerus. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk kesimpulan ini masih juga di taraf wajar. Dan akhirnya kita sampai pada presentasi terakhir kita. Ya, kita sudah pada sampai di akhir presentasi kita. Nah, untuk pada video kali ini saya membahas 2 materi, yang mana materi pertama yaitu tentang analisa komparatif. Memang tidak saya jabarkan secara keseluruhan karena saya sudah menjelaskan di pertemuan di kelas bersama saudara. Tapi jika ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan di kolom komentar. Saya tidak menutup kemungkinan saudara untuk bertanya tentang analisa komparatif. Untuk analisa common size, jika saudara ada pertanyaan, saya juga persilakan saudara untuk bertanya. Nah, untuk analisa tren, silakan nanti saudara simak di video part 2
yang nanti tidak akan lama lagi akan saya post di sini dan bisa saudara untuk pelajari sebagai bahan ujian tengah semester. Baik, untuk video kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensi saudara. Jangan lupa like video ini dan saudara boleh bagikan kepada teman-teman saudara jika merasa ini sebagai materi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.